Oke, selamat siang ya. Ini mau kita bahas lagi tentang IP security ya. Yang kemarin kan kita udah bahas panjang lebar tentang tunnel mode. Hari ini mau saya habiskan dengan transport mode ya. Jadi nanti saya kasih review lagi sekilas tentang IP security-nya, terus tentang tunnel mode-nya, terus nanti kita pakai transport mode-nya. Ya, jadi intinya apa sih? Intinya IP security itu adalah IP itu kan asalnya layer 3-nya itu kan enggak secure ya. Enggak secure dalam arti IP header-nya itu bisa kita lihat, terus tidak ada enkripsi di IP header, tidak ada autentikasi di IP header. Nah, dengan IP security ini dimungkinkan kita melakukan security yang ada pada layer 3. Nah, kalau layer 4 ada TLS, Transport Layer Security. Kalau yang di application misalkan ada HTTPS, jadi aplikasinya yang secure sudah. Jadi layer di atas transportnya sudah disecurekan sendiri sama dia dengan metode tertentu. Nah, yang ini IP security adalah goals-nya itu adalah dia mau mensecurekan layer 3. Ya, itu inti dari IP security. Terus kita kemarin udah tahu bahwa IP security itu bisa dikonfigur menjadi dua macam, yaitu tunnel mode dan transport mode. Minggu kemarin kita udah simulasikan tunnel mode, ya, tapi tadi saya tanya Gali belum dipraktekkan. Ya, nanti coba praktekkan yang tunnel mode-nya secara real dari router ke router. Ya. Terus nanti ini saya jelaskan tentang transport mode, ya nanti sekalian kamu praktekkan juga. Ya, kita lihat bedanya apa sih tunnel mode dengan transport mode. Ya, kapan kita pakai transport mode, kapan kita pakai tunnel mode. Oke. Sekarang saya review tentang tunnel mode-nya sendiri. Tunnel mode itu adalah biasanya modenya mode default-nya dalam mode tunnel. Jadi kalau dengan menggunakan tunnel mode, original IP-nya itu tidak kelihatan. Dia membuat IP baru. Ya, sehingga orang tidak tahu ini asalnya dari IP mana mau ke IP mana. Ya. Yang orang bisa lihat hanyalah IP dari IP barunya yang dibentuk dari IP security itu. Tapi realnya tidak kelihatan orang karena ikut di encrypt. Ya. Jadi IP security kalau tunnel mode itu IP asalnya, transport layer-nya, payload-nya itu semua dilindungi sama dia. Kalau ada autentikasinya ya itu diautentikasi. Kalau ada enkripsinya ya itu di-encrypt. Ya. Jadi artinya itu adalah original IP header-nya tidak kelihatan. Karena dia menambah IP header baru, membuat seperti IP-nya, IP security-nya, IP tunnel-nya itu. Ya. Jadi tunnel mode ini digunakan untuk mengencrypt traffic antar gateway, antar dua router. Ya. Nanti beda dengan transport mode. Traffic dari klien di-encrypt, dibungkus dengan IP header baru. Ya, entah IP header-nya nanti pakai ESP atau pakai AH. Ya, nanti saya jelaskan ESP itu mana, AH itu apa. Ya. Nanti sampai di tujuan dibongkar lagi. Ya, asal kesepakatannya sudah tahu yang mengencrypt
pakai encryption apa, pakai authentication apa, yang di lawan sana juga harus tahu yang sama. Kalau kita pakai passphrase, di sana juga harus pakai passphrase yang sama. Metode encrypt, metode decrypt. Encrypt-nya sama dengan metode decrypt-nya. Itu di proposalnya kan bisa kita pertukarkan dulu. Ya. Itu cara kerjanya tunnel mode. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini tunnel mode. Berarti tunnel mode itu digunakan untuk mensecurekan layer 3 dari gateway ke gateway atau dari router ke router. Tunnel mode. Ya, contohnya ini yang digambar ini. Ya, ada IP public, ada IP public 70.001, yang sebelah kanan 80.001. Antar dua IP public itu, asal kamu tahu IP publicnya, berarti kamu bisa membuat IP security. Dan port-portnya yang untuk IP security terbuka ya, port UDP sama port TCP yang untuk IP security harus terbuka sepanjang perjalanan itu, tapi biasanya sudah dibuka. Kalau untuk gateway. Ada nomor lokal, ya. Jadi nanti lokalnya yang di site 1 bisa berhubungan dengan lokalnya di site 2. Dengan secure melalui internet. Ya. Itu model yang tunnel mode. Jadi router ke router. Nah, sekarang headernya. Ada dua macam header di IP security. Bisa pakai AH, bisa pakai ESP. Nanti transport mode juga begitu, bisa pakai AH, bisa pakai ESP. Yang kemarin kita praktekkan adalah tunnel mode menggunakan ESP. Nah, cara kerjanya bagaimana sih? Cara kerjanya seperti pada gambar ya, kamu lihat gambarnya itu ya. Yang tengah ini, dari IP header yang di tengah ini sampai dengan data yang biru ini adalah paket asalnya yang mau dikirim. Nah, kalau kita menggunakan header ESP, ya, berarti kan IP security-nya buat header baru. Ya, header baru itu kalau kita gunakan ESP, modelnya seperti ini. Jadi ada header, dibungkus sama header ESP, ditutup sama trailernya ESP. Semacam di encapsulation. Nah, yang tengah-tengah ini, jadi IP header yang asal, TCP-nya, transportnya, datanya semua nanti akan di-encrypt. Ya. Di-encrypt menggunakan parameter-parameter yang sudah ada di headernya ESP ini. Kalau misalkan pakai autentikasi lagi ESP-nya, ya pakai passphrase atau pakai sertifikat, ya, itu nanti ditambahi lagi di belakang sini ESP authentication trailer. Nah, berarti yang dilindungi itu semua ini, mulai dari ESP header sampai ke ESP trailernya. Sehingga kemarin waktu kita coba itu, misalkan kamu ping dari site A ke site B, kalau tanpa IP security, aplikasinya kelihatan ada ICMP. Tapi kalau sudah menggunakan IP security, tidak kelihatan karena Wireshark-nya sudah tidak tahu itu penumpangnya itu apa. Yang dia kelihatan hanya ada ESP header itu aja. Ya, ESP header-nya isinya apa? Wireshark-nya nggak tahu. Karena sudah terencrypt, sudah terautentikasi. Yang tahu Wireshark-nya adalah yang new IP header ini. Jadi asalnya dari mana dia nggak tahu. Jadi orang misalkan bisa nge-tap pun dia nggak tahu ini dari mana IP mana mau ke IP mana. Ya. Nah, ESP itu adalah yang paling banyak digunakan.
yang paling banyak digunakan. Nanti kalau kita pakai ESP, kode protokolnya IP-nya adalah kode 50. Jadi ini kode 50 kalau di IP header. Di website kelihatan IP protokolnya 50 code-nya. Untuk ESP berarti. Ya, itu ESP. Jadi dia buat IP baru. Jadi ini nggak kelihatan. IP asal semua dalam-dalamnya nggak kelihatan semua. Ya. Kalau AHA gimana? Ya sama. Ya. Nah, kalau AHA bedanya apa sih? Bedanya hanyalah IP yang di sini. Ya. AHA applied alone bisa digunakan bersama-sama dengan ISP atau bisa untuk AHA sendiri. Ya. Tugasnya AHA adalah memprotek semua paketnya. AHA hanya bisa memprotek IP-IP header yang isinya nggak berubah sepanjang perjalanan. Contoh isi yang berubah sepanjang perjalanan di headernya IP itu adalah TTL. Karena lewat satu router berkurang satu, lewat satu router berkurang satu. Nah, AHA tidak akan memprotek itu. Jadi AHA hanya akan memprotek header-headernya IP, asalnya headernya IP, header asalnya itu yang tidak berubah terhadap selama perjalanan. Kalau protokolnya kalau kita pakai AHA, kalau kita pakai Warsiap kelihatan dia code-nya code 51, bukan 50. Ya. Sama, konsepnya sama. Cuma headernya aja yang lain. AHA juga buat IP baru. Ya, sama. Tuh, bedanya antara AHA dan ESP. Nah, kemarin kita udah coba tuh, kemarin kita udah simulasi yang disimulasikan sama Leon itu. Ya. Ini site A, ini site 1, site 2, site 1 dengan site 2 sudah terhubung secara publik. Ini misalkan nomor publiknya site 1, nomor publiknya site 2. Sehingga nanti LAN di sini, lokal di site 2 bisa berkomunikasi dengan lokal yang di site 1. Tapi sudah nggak kelihatan. Kalau kamu ping juga nggak akan kelihatan pingnya kalau kamu tap Wireshark di sini. Ya, kalau mau dilihat YouTube-nya di sini. Ya, silakan dilihat di sana. Itu yang kemarin sudah kita coba menggunakan tunnel mode menggunakan ESP. Ya. Nah, sekarang ini yang baru. Kita mau belajar transport mode. Kapan sih dipakai transport mode itu? Sama-sama IP security-nya. Sama-sama bisa pakai ESP, sama-sama bisa pakai AHA. Nah, kalau transport mode itu dipakai untuk end-to-end communication. Jadi bukan router ya, bukan router ke router. Biasanya klien ke server. Contoh, saya punya server VPN, entah L2TP, entah PPTP, entah EOIP. Ya. Terus ada klien yang di sana. Di luar, kliennya pakai Windows 10 lah, atau pakai routernya MikroTik. Ya. Tapi dia berfungsi sebagai klien dari VPN. Nah, seharusnya kan VPN itu sudah secure toh. Kalau pakai VPN kan berarti pakai protokolnya PPP. Ya, kalau pakai protokol PPP kan berarti sudah ada PPP profile, ada PPP secret. Nah, tapi orang kadang-kadang masih nggak percaya gitu loh. Nah, artinya VPN-nya sudah terjadi, sudah secure mestinya, sudah ada PPP-nya, cuma dirasa kurang. Gitu. Nah, kalau kurang gimana? Ya, pakai IP security. Jadi layer 3-nya disecurekan dulu. Ya. Nanti kita coba di belakang. Kita simulasikan aja nanti. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya yaitu, misalkan saya mau telnet ya. Saya mau telnet dari laptop saya ke server saya yang ada di Ubaya, misalkan aja gitu. Kan telnet kan jelas-jelas kalau telnet itu wis nggak ada security-nya, di aplikasinya juga nggak ada security-nya. Nah, daripada bolongan plain begitu aja,
saya bikin IP security dulu antara laptop saya dengan server saya, server telnet saya yang di sana. Nah, kemudian setelah terbentuk IP security-nya, baru telnetnya saya jalankan. Sehingga pada saat di tab di tengah-tengah, orang yang nggak bisa lihat itu telnet apa bukan, itu browser apa bukan, orang yang nggak akan tahu. Karena udah nggak bisa dilihat payload-nya. Ya. Itu contohnya. Jadi transport mode dipakai di situ. Nah, di Windows 10, di mana, yaitu di OS kita, di handphone, ya, Android, itu biasanya sudah dilengkapi dengan VPN client. VPN client tinggal nanti dilengkapi dengan IP security. Use IP security, ya use IP security menggunakan transport mode. Kalau ada fast phrase, masukkan fast phrase-nya. Ya, nanti bisa kita coba. Itu transport mode. Nah, berarti modelnya seperti ini kira-kira. Ya, jadi ada server, VPN server, ada klien. Jadi transport mode itu harus host to host, komputer ke komputer, server ke klien. Ya. Jadi dia akan memprotek data kita, memprotek payload kita, termasuk transport layer kita. Menggunakan apa? Ya bisa menggunakan header-nya IP security yang ESP bisa, header AH juga bisa. Kalau ESP itu sama, protokolnya kodenya protokol 50 IP-nya, kalau AH 51. Nah, sekarang bedanya di mana dengan yang transport mode? Ini tak skip dulu ya. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi IP security ya untuk transport mode biasanya digunakan pada kalau kita mau bikin VPN atau mau bikin tunnel, tapi tunnelnya nggak secure atau tunnelnya security-nya kita anggap kurang secure. Nah, itu. Ya. Kita mau lebih mensecurekan lagi. Nah, biasanya dipakai itu. Kayak Grey itu kan tidak ada security-nya. Kalau dulu kan kita pada saat One itu kan sudah simulasi Grey. Kalau lupa lihat aja di channel YouTube saya ya tentang Grey. Grey itu nggak ada security-nya. Jadi betul-betul tunnel murni, nggak ada VPN-nya. Ya. Kalau L2TV sudah lumayan, sudah VPN, sudah ada autentikasi, sudah ada security, sudah ada encrypt. Nah, itu kita pasang. Kita mau tunnelan pakai Grey yang tidak secure, maka layer 3-nya yang kita securekan pakai IP security. Ya, itu pakai transport mode. Nah, sekarang kalau kita lihat data Gramil ya apa? Ya hampir sama dengan tadi pada saat tunnel mode. Ya. Kalau transport mode, IP header yang asal di sini ini, ya, itu di-copy ke depan. Sama, berarti ini IP source, IP destination di sini, di IP header yang di depan ini, sama dengan payload-nya di sini. Berarti kalau ini ketangkap orang tahu, oh ini payload-nya ini dari mana mau kemana. Cuma dia tidak bisa lihat payload-nya. Bisa bayangkan ya? Tahu plat nomornya, tapi nggak tahu isinya ini apa. Ya. Jadi original paketnya di copy, dipindahkan ke depan. Ya sama, yang berubah-ubah nggak diprotek sama dia. Jadi ketok IP-nya. Dengan lihat IP header di sini, saya tahu yang di dalam sini isinya sama. Itu bedanya di situ.
Nah, protokol ID kalau pakai ESP sama 50. Ya, cuma transportnya nanti pakai AH atau pakai headernya pakai AH atau pakai ESP. Transportnya milih mau yang transport mode atau tunnel mode. AH juga begitu sama. Kalau pakai header AH, ya, berarti kan tekniknya lain, mengenkripsinya kan lain. Jadi seakan-akan IP security itu ada dua model ESP atau model AH. Yang banyak model ESP. Kalau pakai AH ya enggak apa-apa, ya tetap sama. Ya IP yang asalnya ini di-copy ke depan. Ya. AH memprotek semuanya. Ya. Dia tidak bikin IP baru, tapi hanya mengcopy dari IP asalnya. Jadi IP source, IP destination-nya kelihatan lagi. AH protokolnya good-nya 51. Oke, sekarang case study-nya. Nanti kamu coba ya, kamu simulasi dulu, nanti kamu praktekkan. Nah, biasanya orang sudah buat VPN, L2TP. Dulu kan kita udah buat ya, L2TP server, teman-teman buat L2TP client. Jadi routernya Galih dibuat L2TP server, router yang lain, router saya termasuk router saya, jadi L2TP client punyanya servernya yang di Galih sana. Ya, kita pakai PPP protokol. Sehingga nanti Galih buatkan kita secret, buatkan kita profile, kasih kita IP baru, IP tunnelnya. Ya jadi sudah, L2TP-nya jadi. Nah, harusnya kan sudah secure, tapi orang merasa oh, kurang secure ya. Tuh. Tambahin mana ya security-nya? Ya pakai IP security. Nah, jadi bisa dikombinasi VPN tadi itu menggunakan IP security, terus pakai transport mode, bukan pakai tunnel mode. Yang kemarin kan waktu kita coba router ke router, kita sudah pakai yang tunnel mode. Sekarang kita coba yang transport mode. Jadi kira-kira ya seperti ini. Ya. Jadi ini ada L2TP server. Di sini ada L2TP client. RUT itu router under test ya. Jadi istilahnya kalau ada device under test itu root. Kalau router under test ya root. Ya, asalnya kita udah bikin yang hijau ini. Ini adalah L2TP tunnel antara L2TP server di sebelah kiri diakses oleh L2TP client yang di sebelah kanan. Tapi masih merasa kurang security-nya karena pakai PPP ya. Cuma 128 bit. Orang mau lebih mensecurekan lagi sehingga IP yang di sini yang asalnya IP biasa diganti dengan IP security. Nah, kalau di istilahnya adalah L2TP over IP security. Bukan L2TP over IP biasa. Kan mestinya kan L2TP over IP normal IP biasa. Ini kan dibuat L2TP over IP security. Ya, nanti kalian coba menggunakan transport mode pakai ESP aja. Seperti yang kemarin. Tapi transport mode bukan tunnel mode. Jadi bikin L2TP server sama L2TP client. Jadi routernya teman-teman di sini fungsikan sebagai L2TP client yang punyanya Galih sana jadikan L2TP server. Nah, kira-kira seperti ini ya, sama seperti kemarin. Cuma ini sekarang digantikan jadikan L2TP server host. Jadi ini dianggap sebagai host, bukan sebagai router. Sebagai komputer ya toh, yang jadi server L2TP. Ini semacam jadi komputer ya, yang jadi L2TP client. Misalkan kalian punya Windows 10 di sini ya toh, ada Windows 10
akses ke sini, silakan, enggak apa-apa. Ya, jadi bisa. Jadi Windows 10 kan ada L2 kliennya. Dia juga bisa pakai IP security. Ya, misalkan di sini ya. Misalkan di sini ada Windows 10. Ini fungsikan sebagai L2TP klien. Terus akses saja ke sini. Ke L2TP-nya. Ya, pakai username secret apa, silakan aja nanti kali yang buat. Ya, kalau ini yang router yang MikroTik akses ke sini. Ya, nanti kalau prakteknya bisa gunakan ini ya. Praktekkan ini nanti pakai Windows 10. Windows 10-nya jadikan L2TP klien. Itu. Nah, stepnya gimana ya? Biasa seperti kemarin, kita buat dulu VPN L2TP tunnel, kita buat server, kita buat klien, pakai PPP profile, PPP secret, yang biasa itu ya sudah pernah kita buat. Kemudian definisikan peers-nya untuk IP security-nya, proposalnya, policy-nya, peers-nya, tapi gunakan transport mode. Kemudian kamu cek pakai Wireshark, kamu cek connectivity-nya pakai ping, ya. Apakah IP security-nya sudah jalan atau belum. Nah, nanti kamu bisa bedakan. Oh ya, masih kelihatan. Terus mana yang lebih cepat? Kamu juga nanti akan bisa dengan akses yang sama, yang lebih gampang bongkarnya yang mana ya? Kan berarti lebih cepat kalau. Ya wis, itu dulu tentang IP security. Hari ini khususnya saya bahas tentang transport mode-nya, ya. Tentang transport mode-nya. Boleh pakai AH, boleh pakai ESP. Nanti kalau kamu udah berhasil, cobaan gantiin AH. Tadi ESP berhasil, gantiin AH ya. Ceken, misalkan aja kalau untuk Gali, kalau untuk TA ya toh. Mau dicek performanya, kamu cek aja, kamu ganti AH. Kalau pakai AH gimana? Ya, kelihatan apa enggak itunya? IP asalnya. Betul apa enggak IP asalnya itu? Ya. Oke, itu dulu tentang IP security khususnya untuk transport mode. Ya, jadi ingat ya, transport mode itu cuma ngopi IP dalamnya sini keluar. Berarti kalau ini ketangkep sama orang, orang tahu ini dari IP mana mau kemana. Tapi kalau yang pakai tunnel mode enggak kelihatan. Asalnya dari IP mana mau kemana dia enggak kelihatan. Oke, itu dulu. Semoga lebih jelas. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu apa enggak? Ini saya stop sekarang ya.